Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pelajar Pancasila, berjumpa kembali dengan Bu Mary. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila yang bertemakan negara Indonesia. Khususnya kita akan belajar tentang pengertian, unsur, dan juga fungsi negara. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap peserta didik dapat menjelaskan pengertian negara secara sederhana dan bermakna. Kemudian, peserta didik juga dapat menganalisis unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Nah, yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang negara, apa itu negara? Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki rakyat, pemerintahan, wilayah yang jelas, serta aturan dan kedaulatan. Negara juga memiliki peran penting untuk melindungi dan mengatur kehidupan rakyatnya. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintahan serta aturan-aturan yang mengatur kehidupan orang-orang di dalamnya. Negara Indonesia adalah tempat kita tinggal. Tentunya di negara Indonesia memiliki aturan yang harus kita patuhi sebagai rakyat Indonesia untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, dan juga memberikan rasa keadilan. Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara Indonesia memiliki ribuan pulau dan juga memiliki beragam suku bangsa, budaya, adat istiadat yang menjadikannya unik dan juga kaya. Setiap negara harus memiliki unsur-unsur yang dipenuhi untuk menjadi sebuah negara. Ada berapakah unsur-unsur dalam negara? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah rakyat, kemudian wilayah, pemerintahan, dan yang terakhir adalah kedaulatan. Yang pertama adalah rakyat. Apa itu rakyat? Khususnya rakyat Indonesia. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia dan menjadi bagian dari negara. Negara Indonesia memiliki kurang lebih 275 juta jiwa data dari tahun 2024 dan ternyata yang termasuk terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Beberapa suku besar di Indonesia antara lain Jawa, terbanyak, sekitar 40% penduduk Indonesia, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, Papua, dan Betawi. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan budaya yang berbeda-beda. Unsur negara yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah tempat atau daerah kekuasaan suatu negara. Negara Indonesia memiliki daerah atau wilayah yang sangat luas sekali. Kurang lebih daratannya mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan juga luas lautannya kurang lebih 3,2 juta kilometer persegi. Dan Indonesia memiliki pulau lebih dari 17.000 pulau. Batas wilayah Indonesia: Utara, Malaysia, Singapura, Filipina, Selatan, Australia, Samudera Hindia, Barat, Samudera Hindia, Timur, Papua Nugini, Samudera Pasifik. Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Letak ini membuat Indonesia sangat strategis. Unsur negara yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintah adalah sekelompok orang yang mengatur jalannya suatu negara agar rakyatnya hidup tertib, damai, dan juga sejahtera. Indonesia adalah negara republik yang tentu sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih setiap 5 tahun sekali.
Pemerintahan Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama adalah eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah legislatif, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman lainnya. Unsur negara yang terakhir yaitu kedaulatan. Kedaulatan ini berarti Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur negaranya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kedaulatan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam. Artinya Indonesia berhak membuat aturan dan hukum bagi rakyatnya. Dan yang kedua adalah kedaulatan keluar. Maksudnya adalah Indonesia berhak menjalin hubungan dengan negara manapun demi kepentingan rakyatnya. Negara tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi rakyatnya, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting agar kehidupan rakyatnya berjalan dengan tertib, aman, damai, dan juga sejahtera. Fungsi negara dijalankan melalui berbagai macam kebijakan dan juga tindakan nyata. Ada 3 fungsi utama negara, yaitu melindungi rakyat, menjaga keamanan, dan juga mengatur kehidupan bersama. Nah, mengapa kita harus menjaga negara? Karena negara juga melindungi dan menjaga kita. Negara memberikan haknya kepada rakyat, maka rakyat harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Jika negara kita aman dan damai, maka kita dapat belajar dengan nyaman dan juga tentunya dapat hidup menjadi lebih baik lagi. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga negara, yaitu yang pertama adalah tentunya menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghargai perbedaan suku, agama, dan adat istiadat. Kemudian sebagai pelajar kita juga dapat melaksanakan kedisiplinan untuk mematuhi peraturan dan juga tata tertib yang ada. Sebagai warga yang baik, kita juga harus mengikuti gotong royong dan juga kerja bakti di lingkungan masing-masing. Contoh sederhana sebagai seorang pelajar, kita dapat menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan juga bersih. Kemudian kita juga harus bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku atau agama teman kita yang lainnya. Kemudian kita juga mengikuti kegiatan sekolah seperti pramuka, upacara, dan juga kerja bakti. Dan yang terakhir, sebagai pelajar tentunya harus belajar dengan rajin sebagai bentuk tanggung jawab kepada bangsa. Kita semua adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga Indonesia. Cintailah tanah air dengan berbagai kegiatan nyata yang kita lakukan setiap hari. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.